Oke, setelah GLM dan Minimax itu keluar kemarin, sekarang Qwen mengeluarkan model terbaru mereka, yaitu Qwen 3.5, di mana dia memiliki kemampuan untuk multimodal, kemampuan di sini ada 200 bahasa. Dan kita bisa akses model ini tuh di GitHub, tapi GitHub ini lebih ke arah untuk dokumentasinya ya. Dan untuk kalau pengen chat langsung, kalian bisa ke websitenya si Qwen ya, dimana di sini dia bisa ngasih gratis sih. Ini modelnya, nah di sini ada 3.5 plus dan 3.5 yang 397 miliar ya parameter. Kalau kalian pengen akses API-nya, kalian bisa langsung ke Alibaba Cloud-nya. Tapi gue saranin ke OpenRouter. OpenRouter sih harus sudah ada ya. Nah, OpenRouter juga udah menyediakan untuk Qwen 3.5, jadi kalian bisa akses di OpenRouter. Kemudian untuk QuenCode ya. QuenCode ini sebenarnya salah satu CLI tool untuk coding, di mana dia itu dibuat untuk model-model Qwen. Tapi kalau misalnya gue baca di sini, dia itu bisa menggunakan model lain. Tapi gue sendiri prefer nggak pakai ya untuk QuenCode ini. Tapi pada video kali ini gue bakal pakai ya QuenCode ini untuk testing model 3.5 mereka. Karena QuenCode masih ngasih gratis Qwen 3.5 di CLI mereka. Jadi gue bakal pakai si QuenCode ini. Dan di sini ada di Hugging Face, model scope, dan juga ada blognya. Tapi di sini gue nggak bakal bahas tentang benchmark. Jadi kita bakal langsung coba untuk modelnya itu sendiri. Oke, jadi pada video kali ini gue bakal bikin menggunakan QuenCode. Dimana QuenCode ini AI agent untuk coding dari si Qwen itu sendiri. Dan dia bilang bahwa di sini di-optimize untuk QuenCoder 3. Di sini ini modelnya si Qwen ya kalau nggak salah. Dan di sini nah, kita dikasih 1000 free request per day. 1000 free request per day. Tapi kalau misalnya kita pakai free ini, nah data kita itu dipakai untuk training. Jadi gak masalah karena ini project sampingan gue, jadi gue bakal pakai QuenCode ini. Dan untuk installnya sendiri di sini kita bisa pakai crawl ya. Dan kita bisa pakai npm juga. Nanti gue bakal pakai npm aja mungkin biar cepet ya. Dan tapi sebelum itu gue bakal bahas kira-kira gue bakal menilai modelnya ini dari mana gitu. Yang pertama gue bakal menilai si model ini itu dari bagaimana dia membuat planning di project gue. Jadi gue bakal sesuaiin penilaian model ini berdasarkan workflow gue. Dan workflow gue kebetulan itu selalu bikin planning sebelum eksekusi projectnya. Jadi gue bakal coba untuk minta Qwen 3.5 ini dalam membuat planning. Apakah sebagus itu atau mungkin masih perlu iterasi yang banyak di planningnya. Dan yang kedua yaitu gue bakal coba untuk melakukan ya tugasnya dari planning. Jadi gue delegasiin tugas planning ini ke model Qwen. Jadi kita lihat hasilnya sebagus apa. Bukan UI-nya ya, tapi lebih ke arah gimana caranya dia thought proses dia dalam mengerjakan planningnya. Jadi dua itu aja yang gue bakal lihat dari model ini. Kita bakal langsung aja ke projectnya. Oke, sekarang gue udah masuk projectnya. Jadi sebelumnya itu gue pernah bikin project rental car atau manajemen aplikasi rental mobil, dan di sini gue menggunakan model Minimax M2.5 untuk ngebuat project ini. Jadi nanti gue bakal coba untuk minta si Qwen ini ngelanjutin ya project si rental car ini. Jadi kalau kalian belum tonton videonya, kalian bisa tonton nih di pojok, kalian bisa klik ya linknya. Jadi kita langsung aja install QuenCode-nya. Oke, di sini kita copy aja Qwen ininya, kemudian kita coba di. Oke, udah selesai. Jadi kita langsung aja coba buka Qwen ya. Qwen, apa yang terjadi? Oke, di sini gue bakal pakai Qwen OAuth. Dari sini gue akan login dulu ya menggunakan akun Google gue. Oke, dan kalau kalian pakai model-model seperti model Qwen, GLM, Minimax, atau model open source dari China, gue saranin kalian itu menggunakan MCP ya. MCP Context 7 untuk konteks library. Jadi kadang data trainnya itu dia itu masih pakai yang lama. Jadi nggak updated lah data trainingnya. Jadi harus menggunakan konteks dari luar untuk menambahkan konteks barunya. Dan apa yang gue bakal buat pada project kali ini. Jadi sebelumnya itu gue bakal coba untuk menambahkan fitur status kendaraan ya. Apakah mesinnya itu mati atau nyala pada fitur untuk mematikan mesin ya. Jadi I want to make fitur, I want to add status in, mungkin pakai bahasa Indonesia Oke, jadi saya ingin, kita pakai bahasa Indonesia coba, membuat fitur status apakah mobil ini mati
atau nyala. Oke, kita beri prompt sederhana aja. Jadi kita bakal coba untuk cek ya apakah dia itu bisa. Oke, di sini udah selesai dan ini cepet banget ya. Itu mungkin cuman tadi nggak nyampe semenit lah. Dan di sini dia minta untuk menambahkan fase 1 di mana kita menambahkan engine status, oke, di migrationnya. Jadi dia mulai dari migrationnya, kemudian dia langsung di interface-nya ya, dan API endpoint. Kemudian di sini ada add UI komponen dan oke, secara planning ini menurut gua rapi banget ya dari mulai fase 1 sampai fase 4-nya. Jadi kita bakal langsung aja coba mendelegasikan tugas ini ke si Qwen ya. Jadi kita yes and auto accept. Jadi kita langsung aja accept dan kita lihat seberapa baik dia dalam menjalankan tugasnya. Oke, jadi tadi gue udah sempat bikin migrationnya ya, tapi di sini dia coba jalin migrationnya dan gagal terus. Dan dia coba untuk fixing langsung ke migrationnya, cuman di sini dia lama banget untuk generate migration. Jadi menurut gue di sini kurangnya, gue nggak tahu ini dari providernya atau emang bug ya. Jadi kita coba lagi. Oke, sekarang udah selesai generate dari sequence-nya ini kayak sekitar 8 menit tadi ya. 8 menit tambah 7 menit, tambah 5 menit mungkin sekitar 12 menit, 13 menit. Jadi untuk dia yang dia lakukan itu pertama dia bikin database skemanya ya. Jadi dia menambahkan enum status, kemudian dia menambahkan kolom last engine status change. Sebenarnya ini gue nggak minta sih, tapi dia tambahin. Kemudian dia bikin API-nya juga, kemudian dia menambahkan UI pada front end-nya, jadi juga back-end-nya, kemudian front end-nya juga. Dan kita bakal langsung aja coba untuk menjalankan servernya. Kita bakal tes ya. Coba kita tes hasilnya apakah bagus. Oke, kita coba ya untuk kita login dulu. Pertama masuk sini, kita masuk. Oke, kita tes. Oke, di sini udah ada ya. Dan perasaan harusnya sih nggak kayak gini ya UI-nya. Oke, jadi di sini gue sempat salah project ya. Jadi kebetulan ini project yang lama gue. Jadi ini sebenarnya bukan pakai project yang Minimax ya. Jadi ini project yang sebelumnya gue pernah buat. Dan ini kalau misalnya kita lihat dari segi hasil si Qwen ini, dia itu mengerjakan dengan baik. Jadi di sini statusnya misalnya Toyota Avanza, di sini dia mati, nyala, mati, nyala. Dan so far di sini tuh dia mungkin kesulitannya itu di bagian migration ya. Jadi saat bikin migration dia itu hampir gagal. Dan juga di sini itu performanya itu menurut gua agak lama menggunakan Qwen Code. Mungkin karena gua pakai yang gratisan, jadi menurut gua hasilnya masih kurang baik ya kalau misalnya kalian pengen coding yang cepat gitu. Dan di sini dia so far menurut gue bagus banget dari segi dia ngerjain tasknya, dan gue rekomendasi kalau kalian pengen coding pakai AI tapi gratis, nah ini salah satu child itu yang wajib kalian coba. Dan limitnya juga banyak, 1000 request per hari. Kemudian dan di sini gue bakal tes untuk engine-nya. Jadi di sini kita klik, nah di sini masih mati dan kita lihat errornya. Di sini masih error ya, jadi kita bisa coba untuk minta fix ya. Jadi di sini kita coba when saat saya ingin menyalakan atau mematikan mobil masih terjadi error. Jadi kita coba untuk minta dia debug ya, kenapa dia ini error. Jadi kita bisa copy, ini kita kasih, tapi sini nggak kelihatan ya errornya apa. Jadi kita bisa coba langsung untuk, nah enaknya di sini dia itu kasih confirm ya. Jadi kita bisa langsung beda dengan open code itu kita harus switch manual ya untuk modenya. Jadi misalnya kita lagi planning, kalau misalnya kita pengen build kita harus ganti manual gitu. Jadi nggak ada tuh selesai planning dimintain untuk build ya. Sebenarnya ada sih, cuman nggak bisa langsung switch gitu, harus manual. Yes, allow. Di sini udah selesai ya untuk generate si fix errornya. Tapi di sini kita coba untuk can you create buatkan dummy data untuk admin.
Jadi kita minta buatin dummy data untuk admin ya. Oke, jadi udah beres ya untuk dia generate. Jadi gue minta untuk dia buatin satu akun. Jadi kita copy paste aja misalnya. Kita copy paste. Di sini masih ada error ya. Kita spawn, kita coba untuk minta logout. Oke, kita masukin ini dan tadi untuk passwordnya itu admin 123 dan kita coba untuk tes lagi ya. Coba masuk ya. Passwordnya salah ya. Jadi masih salah. Oke, karena ini kelamaan ya si Qwen ini dalam migration, karena mungkin gue juga nggak punya konteks lebih, jadi gue langsung minta Qwen ini, jadi gue langsung aja ganti ke database-nya gitu. Jadi gue di sini gue buka dan gue langsung ganti ke role-nya admin. Jadi kita bisa langsung coba lagi untuk ininya, password sama emailnya. Kita coba lagi Yanto. Kita masuk ya. Oke, kita mungkin ke tracking. Sepertinya armada. Mungkin di sini kita bisa coba matiin. Oke, di sini berhasil ya. Jadi mati, jadi kita bisa matiin, kemudian bisa nyalain lagi. Dan di sini bisa ya, kita klik. Kita coba nyalain. Oke, berhasil semua ya. Jadi fiturnya udah berhasil. Tapi mungkin kalau si Qwen ini gue rasa pertama lambat ya. Kok mungkin karena gue pakai gratisan, dan juga untuk di bagian migrationnya, kalau misalnya kita nggak punya konteks yang lengkap, itu dia bakal muter-muter. Contohnya kayak gini nih, bisa dilihat ya banyak error seperti ini. Jadi gue saranin kalau misalnya pakai komen, suruh aja langsung pakai komen gitu, dibandingkan harus bikin-bikin seperti ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya review model Qwen 3.5 dari gua. Mungkin gak banyak gua review karena gua biasanya ngetes model itu berdasarkan workflow gua sendiri. Jadi workflow gua itu sebenarnya sederhana. Jadi gua minta untuk bikin planning dari apa yang gua pengen buat, kemudian gua langsung minta buatin gitu. Tapi dari segi planning tadi kita nggak ada iterasi sama sekali, jadi menurut gua ini bagus banget untuk planning. Cuman tadi itu kurangnya itu di bagian eksekusinya, apalagi di bagian migrationnya itu gue hampir muter-muter si modelnya. Jadi ini rekomendasi kalau kalian pengen coba untuk coding menggunakan AI. Mungkin kurangnya nanti data kalian itu bakal dijadiin training ya untuk keperluan meningkatkan efisiensi modelnya itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu review dari gue. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.